Segera saja kita akan mendengarkan bab 35 masih dalam Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Buah karya Renita April. Mari bersama-sama Audiotune lovers, let's enjoy it. Anna menceritakan semua permasalahannya kepada kedua orang tuanya. Dia juga mengatakan perihal yang dilakukan Dimas serta mertuanya kepada Lisa. Kedua orang tua Anna merasa geram terhadap menantunya itu. Anna tidak menyangka jika Dimas bisa berubah seperti itu. Lirih Anna. An, setiap hati manusia bisa berubah. Kamu yang sabar ya nak, ucap Ria ibu Anna. Pria itu sangat membuatku geram hanya karena putri kita tidak bisa mengandung. Dia malah berpoligami. Kesal Hendra ayah Anna. Yang ibu tidak habis pikir, tega-teganya Dimas menceraikan istrinya, padahal istrinya itu belum sembuh, ucap Ria. Menantu kesayangannya tidak bisa mengandung, buat apa dipertahankan? Pasti orang tua Dimas yang menghasut putranya itu, sahut Hendra. Ayah benar. Yang ibu dengar, keluarga Narendra sangat menjunjung keturunan. Mungkin tanpa keturunan hidup mereka jadi apes, ucap Ria. Kenapa kita jadi bergosip ya? Ibu Anna baru sadar jika dirinya telah bergosip. Anna terkekeh geli mendengarnya. Dari tadi dia hanya diam saja mendengar ayah dan ibunya tengah menggosipkan Dimas serta mertuanya. An, jika kamu sudah memutuskan untuk berpisah, ayah dan ibu akan dukung. Buat apa mempertahankan pria seperti Dimas? Cukup sudah kamu mengalah, ucap Dimas. An, ibu menyerahkan keputusannya hanya padamu, karena kamu yang nantinya menjalani hidupmu sendiri, kata Ria. Ayah, ibu, terima kasih, ucap Anna dengan memeluk kedua orang tuanya. Anna menaiki anak tangga menuju kamar lamanya. Dia membuka pintu kamar dan masuk ke dalam. Kamar itu masih sama persis seperti yang dia tinggalkan. Ibu Anna memang tidak mengubah apapun, baik isi rumah maupun kamar Anna. Dia berharap anaknya itu akan kembali ke rumah suatu hari. Anna berbaring di atas ranjang kasur yang empuk, hatinya lega karena bisa berbaikan dengan kedua orang tuanya. Dering ponsel Anna berbunyi, Anna melihat nomor telepon yang memanggilnya. Panggilan telepon itu dari Dimas, namun Anna enggan untuk mengangkatnya. Anna masih merasa heran akan sikap Dimas. Suaminya itu dengan mudahnya mencampakkan Lisa. Sungguh malang nasib Lisa, sudah jatuh malah tertimpa tangga. Anna juga kasihan melihatnya. Tapi mungkin itu karma untuk Lisa yang telah mengambil suami orang. Reyhan hanya berdiam diri di dalam kamar. Saat ini dia berada di rumah mamanya. Dia tidak mood untuk melakukan apa-apa. Hatinya terasa hampa setelah Anna memintanya untuk menjauh. Reyhan menatap layar ponselnya. Dia berharap Anna menelpon atau mengirimkan dia sebuah pesan. Namun angan-angannya sia-sia belaka. Anna tidak ada menghubungi dirinya sama sekali. Baru sehari saja, Ray sudah merasa kehilangan. Apalagi jika Anna tidak menjadi miliknya. Mungkin Ray akan menjadi tidak waras. Pintu kamar diketuk dari luar. Dengan malas Ray beranjak, berdiri untuk membuka pintu. Mama, masuklah. Kamu itu kenapa sih? Tanya Dila yang sudah masuk dan duduk di tepi ranjang. Putus cinta, ucap Ray. Putus cinta? Dila malah tertawa. Kamu akhirnya merasakan putus cinta. Itu karma untukmu yang selalu bermain wanita, ucap Dila. Ray berdecak kesal. Gak ada kasihannya sama anak sendiri sih mama. Dila menepuk pundak Reyhan.
Sabar, Re. Kalau jodoh gak bakal kemana. Semoga saja anak jodoh Rehan, lirihnya. Amin, sahut Dila. Diki datang ke rumah Rehan, dia langsung naik ke atas menuju kamar sahabatnya itu. Mama Dila, sapa Diki. Diki, kamu urus tuh Rehan, dia habis putus cinta, kekeh Dila. Beres mah, sahut Diki. Dila keluar dari kamar meninggalkan Diki dan Rehan. Dila sangat menyukai Rehan yang sekarang. Putranya itu sudah menunjukkan perubahan besar. Rey sudah tidak lagi keluar malam hanya untuk bermain wanita. Putranya itu hanya bermalam di rumah Ana. Tidak ada lagi wanita penghibur yang selalu datang ke rumah hanya untuk mencari Rehan. Diki duduk di sofa yang ada di kamar Rehan. Rey, kamu harus dengar berita ini. Berita apa? Tanya Rey. Dimas sudah menceraikan Lisa, jawab Diki. Rey membelalak. Apa? Rey kaget mendengar kabar dari Diki. Dimas, dia pasti ingin balikan lagi dengan Ana. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Rey mengepal geram. Gampang banget Dimas membuang Lisa setelah apa yang menimpanya, ucap Diki yang geleng-geleng kepala. Ana di mana? Tanya Rey. Menurut orang kita, dia berada di rumah orang tuanya, ucap Diki. Siapa orang tuanya? Tanya Rehan lagi. Jika kamu tahu, kamu akan mundur untuk mendekati Ana, kata Diki. Rey berkerut. Memangnya siapa orang tua Ana? Tuan Hendra, jawab Diki. Rehan tampak berpikir akan jawaban yang Diki lontarkan. Dia berusaha mengingat nama seseorang yang bernama Hendra. Yang aku kenal hanya Hendra si tua yang menyebalkan, ucap Rey. Nah itu orang tua Ana, ujar Diki. Apa? Kaget Rey. Kenapa harus dia yang menjadi orang tua Ana? Ucap Rey dengan mengusap wajahnya dengan kedua belah tangannya. Terakhir kali pria itu membuatku rugi besar. Dia bertindak seenaknya dalam berbisnis. Jika pria itu bilang tidak, maka tidak, tutur Rey. Rehan dan Hendra pernah bekerja sama dalam dunia bisnis. Karena suatu hal yang tidak disukai Hendra membuat Rey mengalami rugi besar. Sampai sekarang Rey enggan untuk bekerja sama kembali dengan Hendra. Diki tertawa. Kasian kamu Rey, baru jatuh cinta sudah banyak halangan. Nasib apa boleh buat, ucap Rey. Lebih baik kamu ambil dulu hati kedua orang tua Ana. Jika orang tuanya sudah luluh, putrinya akan lebih gampang kamu dapatkan, ucap Diki. Kamu benar, sepertinya yang susah itu menaklukkan hati orang tua Ana, sahut Rey. Keduanya malah tertawa bersama-sama. Dunia begitu sempit. Rey malah ingin menikahi putri dari pria yang membuatnya kesal. Apapun itu, Rey akan mendapatkan Ana. Ana serta kedua orang tuanya tengah makan malam bersama. Ana sangat merindukan kehangatan keluarga yang telah lama hilang darinya. Nak, kamu menginap di sini kan? Tanya Ria. Ana menggeleng. Besok saja Ana menginap. Malam ini Ana akan tidur di butik. Kenapa tidak langsung pindah saja ke rumah? Ucap Hendra. Aku ingin menyendiri dulu, sahutnya. An, siapa pria yang selalu mengikuti kamu? Tanya Hendra. Ana mengernyit. Siapa yang mengikuti Ana? Kata suruhan ayah kamu, ada pria yang selalu mengikuti kamu pergi, ucap Ria. Ana menjadi takut karena mendengar perkataan ayahnya. Yang benar, iya, sepertinya dia hanya menguntit saja. Sudah lama pria itu mengikuti kamu, tapi dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan hal-hal aneh, ucap Hendra.
Ana berpikir keras akan ucapan dari ayahnya. Dia tidak punya musuh ataupun menyinggung orang lain. Sebenarnya, pria itu adalah suruhan Diki yang akan selalu mengawasi gerak-gerik Ana. Bab 35 usai saya bacakan, saya akan segera kembali membacakan bab berikutnya. So audio tune lovers, wait for me. Dukung author dengan vote, like, dan juga komennya ya. Ditunggu oleh Renita April. Oke, to be continued bersama. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.